Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045010008 dari kelas BK 4A. Nah, video kali ini saya akan membuat video layanan, pemberi layanan kepada siswa mengenai kurangnya kepercayaan diri pada siswa. Nah, sebelum itu saya sudah menyebar angket atau kuesioner kepada siswa mengenai kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh siswa melalui angka tersebut. Nah, dalam angka tersebut mencakup 4 bidang. Yang pertama itu bidang pribadi, sosial, karir, dan pendidikan. Nah, jadi dalam angka tersebut saya membuat sebanyak 20 soal, di mana setiap bidang itu mencakup 5 soal. Jadi setelah saya menyebar angka tersebut, saya mendapatkan suara ataupun responden sebanyak 36 lebih siswa yang mengisi kuesioner saya. Nanti linknya saya kasih masuk di PDF. Terus setelah saya mengobservasi dan mengevaluasi dari hasil suara atau responden yang menjawab dari pertanyaan yang kuesioner saya buat, di situ saya mengambil keputusan atau mengambil sebuah kayak kesimpulan bahwasanya bidang yang paling diperlukan layanan di siswa yaitu bidang sosial. Dimana mengapa saya mengatakan demikian, karena dari hasil kuesioner itu ada 81% lebih siswa yang kurang bisa atau belum mampu dalam mengatur waktunya. Jadi di sini nanti saya tampilkan atau di mana nanti saya tampilkan mengenai diagram dari hasil responden tersebut. Jadi video kali ini saya akan membuat video layanan mengenai bagaimana sih manajemen waktu pentingkah. Jadi untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ibu berharap kabar Ananda sekalian baik-baik saja ya. Jadi kita bertemu lagi pada hari ini. Pada hari ini Ibu akan membawakan sebuah layanan di mana Ibu akan membahas mengenai manajemen waktu pentingkah. Karena ini merupakan suatu hal dasar atau basic yang harus kita punya, atau kita harus mampu untuk bagaimana bisa mengontrol waktu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, apa yang menjadi prioritas, terus list-list tugas atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita akan melakukan ice breaking. Ya, ice breaking ini bertujuan agar Anda sekalian bisa lebih semangat dan bisa lebih fokus lagi ke depannya untuk menerima ataupun memahami mengenai apa yang Ibu sampaikan nanti. Jadi ice breaking kita pada hari ini yaitu bertemakan atau bernama tepuk suasana. Nah, mungkin ini sudah tidak asing ya bagi telinga anak-anak sekalian. Jadi kalau misal Ibu mengatakan selamat pagi, itu tepuknya 1 kali ya. Kalau misal Ibu mengatakan selamat siang, itu tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, itu tepuknya 1/2 atau setengah. Karena ini kan sudah malam, jadi tidak boleh mengganggu orang. Jadi kalau misalnya Ibu bilang selamat malam, itu tepuknya 1/2, tidak nyampai, tidak ada suara. Jadi nanti Ibu ajak suasana-suasananya, itu nanti akan melihat seberapa fokus Anda sekalian pada hari ini. Nah, kita mulai ya. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat malam. Ya, jadi semoga ice breaking ini bisa membantu Anda sekalian untuk lebih fokus ke depannya ya. Nah, sebelum itu kita kan membahas mengenai manajemen waktu pentingkah. Nah, pernah nggak sih Anda sekalian itu merasa kalau waktu dalam sehari itu kurang? Pernah kan? Pernah pastinya. Tapi kok kita dan orang lain itu sama-sama punya 24 jam. Tapi kita kok tidak sama ya, seperti orang yang bisa dilihat ya produktif sekali dalam sehari itu pekerjaannya bisa terselesaikan beberapa pekerjaan, tapi kok kita nggak bisa ya. Nah, itu selain karena beban kerja yang memang banyak, manajemen waktu yang kurang baik juga bisa menjadi penyebabnya. Jadi hal yang membuat kita itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan dalam sehari itu
karena manajemen waktu kita tuh kurang tahu kira-kira apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Jadi biasa kita keteteran, misalnya kita mempunyai tugas, tapi tugasnya itu dalam seminggu kan biasa banyak, lebih dari satu, ada sekitar 4 atau 5 tugas. Nah, kita biasa bingung kalau sudah hampir deadline-nya atau tanggal pengumpulannya itu, tapi kita belum mengerjakan, kok bisa? Nah, untuk itu marilah kita menyimak beberapa informasi mengenai apa sih itu manajemen waktu, terus apa manfaatnya apabila kita menerapkan manajemen waktu yang efektif dalam diri kita, terus bagaimana sih itu cara memanajemen waktu yang efektif agar tidak berantakan lagi. Nah, untuk itu silahkan menyimak dengan baik ya apa yang Ibu nanti sampaikan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih itu manajemen waktu atau time management. Jadi, manajemen waktu adalah cara kita mengimbangi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kemampuan manajemen waktu yang baik memungkinkan kita untuk dapat menyelesaikan banyak aktivitas setiap harinya. Kemampuan ini menjadi salah satu soft skill yang berguna banget di dunia kerja dan juga disenangi perekrut nantinya, karena kan kita nanti akan bekerja, jadi otomatis kita harus mempunyai skill ya dasar ya mengenai ini manajemen waktu. Terus dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, Anda sekalian dapat menyelesaikan berbagai aktivitas atau pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, karena hal tersebut akan membuat kamu terbiasa untuk fokus saat bekerja dan disiplin dengan waktu yang sudah kamu atur untuk setiap tugas nantinya. Jadi manajemen waktu ini sangat berguna karena kamu dapat menyelesaikan, kamu dapat menyelesaikan tugas itu 2 mata pelajaran dalam 1 hari. Mengapa? Karena kamu akan bisa lebih tahu yang mana yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Itu adalah bagian dari manfaat dari manajemen waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih manfaat dari apabila kita dapat memanajemen waktu yang lebih efektif. Nah, kemampuan manajemen waktu dengan baik sangat penting. Ini dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan lebih banyak kesuksesan dalam hidup. Jadi Ibu akan menjelaskan beberapa manfaat yang bisa Anda sekalian dapatkan dengan memanajemen waktu yang lebih efektif dan efisien. Nah, di sini Ibu akan memberikan 4 contoh manfaat apabila kita bisa manajemen waktu ini. Hanya sebagian kecil, masih ada manfaat-manfaat lainnya yang bisa Anda sekalian dapatkan dari manajemen waktu. Tapi ini Ibu memberikan contoh manfaat yang lebih menurut Ibu lebih Anda butuhkan nantinya, karena ini lebih penting lah. Semuanya penting, cuman ini lebih penting dari semuanya ya. Nah, yang pertama yaitu menurunkan tingkat stres. Mengapa demikian? Karena memiliki perencanaan tugas dapat mengurangi stres dan rasa cemas. Setiap hari kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan selesaikan. Jadi ketika berhasil menceklis satu to-do list, kamu dapat melihat progres yang jelas. Ini akan mengurangi stres dan khawatir tidak dapat menyelesaikan sesuatu, karena kan biasa kalau kita kepepet atau keteteran mengerjakan tugas itu kan kita biasa kayak bingung atau pusing bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang singkat. Jadi apabila kita mempunyai manajemen waktu yang baik, itu akan menurunkan stres karena kita kan tidak terlalu cemas akan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang belum kita selesaikan, karena itu ada skala prioritasnya ya. Nah, yang kedua yaitu memiliki waktu luang yang lebih banyak. Mengapa bisa begitu? Karena dengan manajemen waktu yang baik, kamu dapat menyelesaikan berbagai aktivitas secara tepat waktu. Jadi manajemen waktu akan membuat kamu memiliki extra time untuk melakukan kegiatan yang lain, seperti melakukan hobi, pergi ke gym, istirahat, quality time bareng keluarga, dan menjalani akhir pekan dengan tenang. Karena kalau misal pekerjaan kita sudah selesai dan kita menyelesaikan dengan baik, kita tuh punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang di luar dari pekerjaan itu. Misal kita quality time atau jalan-jalan dengan sendiri atau menikmati waktu-waktu kalau peluang itu, karena terjadi apabila kita bisa manajemen waktu dengan baik.
Nah, yang ketiga yaitu ada manfaatnya itu meningkatkan produktivitas. Karena manajemen waktu yang baik akan membuat kamu berusaha fokus dan disiplin agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu atau lebih cepat. Jadi dengan begitu, kamu bisa segera menyelesaikan tugas lainnya atau melakukan kegiatan produktif lainnya dan tidak stres untuk memikirkan deadline. Jadi karena biasanya kan kita deadline-nya tugasnya besok, jadi kita tuh pusing untuk apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau misal kita bisa manajemen waktu dengan baik, kita akan lebih produktif. Kita tahu apa yang kita harus lakukan dari pagi, dari jam segini sampai jam segini itu kita harus melakukan apa, karena itu bisa terjadi karena kita dapat manajemen waktu dengan baik. Nah, manfaat yang terakhir yaitu membangun citra positif, karena jika kamu selalu menyelesaikan pekerjaan cepat dan tepat waktu, maka citramu di mata atasan misal kalau kita sebagai siswa, citra kita di mata guru, di mata teman-teman itu akan baik karena kamu akan dikenal sebagai orang yang tidak suka menunda-nunda dan dapat diandalkan. Jadi citra yang positif dapat meningkatkan peluang kemajuan karir kamu ke depannya. Kalau misal di sekolah itu dapat menjadi peluang perbaikan nilai ataupun nanti pandangan guru terhadap kamu, karena misal guru beranggapan bahwa kamu ini adalah anak yang disiplin atau siswa yang disiplin karena menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang diberikan. Nah, itulah beberapa manfaat yang mungkin dapat kamu peroleh apabila dapat manajemen waktu dengan baik yang efektif di hidup kamu. Jadi yuk sekarang mulai berlatih untuk bagaimana manajemen waktu yang baik ke depannya. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai apa itu manajemen waktu, terus apa manfaatnya manajemen waktu yang baik, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih tips untuk bisa manajemen waktu yang efektif itu seperti apa. Nah, jadi tips manajemen waktu secara efektif ini sama seperti belajar kayak kemampuan lainnya, karena belajar manajemen waktu ini secara efisien juga membutuhkan waktu dan proses. Karena manajemen waktu itu tidak bisa terlaksana kalau misal kita cuman terapkan dalam misal 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi manajemen waktu ini akan terbentuk dengan baik atau terbentuk secara efisien apabila kita bisa melakukan secara teratur. Jadi manajemen waktu ini harus ada proses ya, jangan cuma kita mengandalkan hasilnya tapi kita tidak mau berproses seperti itu. Nah, kali ini Ibu akan memberikan ada sekitar 7 tips mengenai cara manajemen waktu yang baik. Nah, silakan Anda sekalian perhatikan dan dengarkan dengan baik-baik karena ini sangat bermanfaat ya bagi anak-anak sekalian. Nah, adapun beberapa tipsnya itu yang pertama, buat to-do list. Jadi mungkin ini sudah tidak asing ya, tapi Anda sekalian pasti bingung bagaimana cara membuatnya. Jadi pernah nggak sih kayak Anda sekalian itu bangun tidur bingung harus melakukan apa, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pertama kalau misal bangun tidur. Nah, untuk mengatasi hal ini, kamu dapat membuat to-do list di malam hari sebelum tidur. To-do list ini berisi daftar tugas-tugas, terus juga ada kamu akan membuat list tugas yang harus kamu selesaikan esok hari. Terus kenapa bikinnya malam hari? Karena agar saat bangun tidur kamu nggak bingung lagi dan sudah tahu harus melakukan apa. Jadi prosesnya tidak memakan waktu lama kok. Kamu bisa membuat to-do list di buku catatan, sticky notes, atau di aplikasi seperti Notion, Trello, Anydo, dan lainnya. Jadi pilih cara yang paling nyaman dan kamu sukai. Misalnya kan biasa kalau kita sebagai siswa itu biasa membuat daftar tugas di sticky note baru ditempelkan di dinding. Jadi kalau misal bangun kamu lihat itu dindingnya, lihat sticky note-nya, kamu bakalan teringat saya harus melakukan ini, setelah ini saya akan melakukan ini, begitu aja agar pekerjaan kamu itu teratur dan tidak berantakan ya. Nah, yang kedua yaitu kamu perlu selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Karena setelah kita buat to-do list, mungkin kita masih bingung yang mana harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Jadi kamu itu baiknya menyelesaikan pekerjaan yang benar-benar penting. Misalnya
ada tugasmu 3. Nah, dari 3 ini kamu bingung harus menyelesaikan yang mana. Nah, dari 3 ini pasti deadline-nya berbeda-beda. Jadi kamu bisa evaluasi atau menganalisis tugas tersebut yang mana deadline-nya paling dekat. Nah, deadline dari tugas yang paling dekat itu kamu selesaikan terlebih dahulu agar itu lebih lebih cepat kamu selesaikan dan tidak kepikiran lagi mengenai deadline-nya. Karena kan misal tugas yang kedua ini deadline-nya minggu depan dan tugas yang pertama ini deadline-nya 3 hari lagi. Nah, baiknya kamu melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang pertama ini karena kan deadline-nya hampir dekat. Karena ini yang dua mungkin deadline-nya masih lama, tapi bukan berarti kamu bisa menunda-nunda pekerjaan yang deadline-nya masih lama, bukan. Tapi kamu bisa menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang lebih prioritas, yang lebih benar-benar membutuhkan penanganan terlebih dahulu. Itu yang namanya skala prioritas ya. Nah, yang ketiga yaitu tetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Karena ini bertujuan agar kamu dapat bekerja dengan lebih fokus dan disiplin. Jadi belajar untuk menetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Jadi kamu bisa coba time boxing, salah satu teknik manajemen waktu yang bisa membuat kita menjadi lebih disiplin dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi apa yang dimaksud dengan time boxing? Jadi time boxing ini merupakan sebuah teknik dalam membatasi beberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya misalnya kamu membatasi waktu untuk menyelesaikan misal ada laporan dari 9 sampai jam 10 pagi, maka tugas itu harus coba kamu selesaikan selama rentan waktu tersebut. Jadi kalau misal setelah kamu sudah mengetahui yang mana menjadi skala prioritas dari tugas kamu itu, kamu bisa selanjutnya kamu bisa melakukan waktu pengerjaannya. Misal tugas yang pertama tadi itu kamu disuruh buat makalah. Nah, kira-kira kamu cari tahu kira-kira kamu bisa menyelesaikan tugas ini dalam berapa jam. Misalnya kamu menyelesaikan tugas ini itu dari jam 9 sampai jam 10 malam, karena misal tugasnya ya gampang-gampang lah, tidak terlalu sulit. Jadi kamu bisa membuat daftar bahwasanya kamu harus menyelesaikan atau kamu harus mulai mengerjakan tugas tersebut mulai dari jam 9 dan kamu harus berhenti menyelesaikan tugas tersebut sampai jam 10, karena itu adalah bagian dari manajemen waktu. Karena supaya kamu tidak kelamaan, tidak memakan waktu atau tidak membuang-buang waktu dalam menyelesaikan satu tugas saja ya. Nah, yang keempat itu ambil jeda istirahat. Jadi bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat itu akan membuat kamu merasa lebih lelah dan sulit fokus. Oleh karena itu, jangan lupa ambil jeda istirahat. Ya, beristirahat merupakan hal yang penting agar otak dan mata kamu itu tidak kelelahan. Jadi untuk kamu yang sering bekerja di depan laptop atau komputer, coba gunakan 20-20-20 aturan untuk mengatasi mata lelah. Misalnya setelah waktu 20 menit pertama itu kamu menyelesaikan apa yang bisa kamu selesaikan, terus 20 menit setelahnya itu kamu istirahat sebentar untuk mengistirahatkan misal otak kamu untuk bekerja, terus mata kamu agar lebih fokus, terus 20 menit setelahnya kamu mencoba lagi untuk menyelesaikan tugasmu begitu. Tapi ini bukan berarti kamu bisa berleha-leha, tapi ini cuma sekedar kayak merefresh otakmu agar lebih fresh, lebih enak lagi untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, yang kelima itu hindari multitasking, karena sebagian dari kita itu mungkin berpikir dengan multitasking semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan secara bersamaan, namun bisa kita selesaikan dilansir dari startuptalking.com, ternyata multitasking dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40%. Jadi ketika kita melakukan multitasking, kita cenderung sering berganti-ganti task atau berganti-ganti pekerjaan untuk menyelesaikan semuanya. Jadi ini membuat tugas tidak terselesaikan dengan maksimal dan membuat kita jadi lebih mudah capek. Otak kita itu akan lebih fokus apabila menyelesaikan satu pekerjaan saja. Jadi alangkah baiknya hindari multitasking. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya multitasking itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas. Jadi
ini kurang efektif dalam menyelesaikan tugas kita, karena kita akan kurang fokus untuk melakukan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya, karena kan setiap tugas itu berbeda-beda, penanganannya berbeda-beda, kefokusannya. Jadi alangkah baiknya hindari multitasking. Jadi alangkah baiknya itu juga selesaikan satu pekerjaan dulu sampai benar-benar selesai, lalu kamu bisa menyelesaikan tugas yang selanjutnya agar lebih maksimal lagi ya. Nah, yang keenam atau yang selanjutnya itu ada batasi distraksi. Jadi biasanya saat bekerja atau mengerjakan tugas ada banyak hal yang bisa membuat fokus kita jadi buyar atau terganggu, misalnya notifikasi di HP, chat di grup, dan lainnya. Karena distraksi yang datang terus-menerus itu bukan hanya mengurangi produktivitas, tapi juga itu bisa meningkatkan stres. Jadi kurangnya kontrol akan sebuah pekerjaan menjadi salah satu penyebab stres di tempat kerja atau di sekolah. Terus juga untuk menghindari distraksi, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu matikan push notifikasi, karena biasanya kan anak-anak sekalian tuh HP-nya itu harus ada di sampingnya saat mengerjakan tugas. Itu tidak bagus. Jadi jangan terlalu sering mengecek hal-hal di luar pekerjaan seperti media sosial, chat, WhatsApp, atau email pekerjaan. Jadi luangkan beberapa waktu khusus untuk mengecek semuanya sekaligus secara berkala. Jadi aktivitas mode pesawat atau to-do list disrupt. Saat kamu membutuhkan fokus yang tinggi, lakukan aktivitas lain saat jeda istirahat. Jadi karena biasanya kan anak sekalian kalau mengerjakan tugas itu kan biasa menggunakan HP. Nah, dari HP itu kan biasanya akan ada grup-grup circle-nya. Nah, notif-notif itu menggoda sekali untuk kita buka saat kita mengerjakan tugas. Itu akan membuyarkan fokus kita. Terus kita akan bimbang harus mengerjakan tugas atau membuka chat ya, kira-kira gosip apa lagi yang ada di chat di grup ini yang disebarkan oleh teman-teman anak sekalian. Jadi biasanya kita tuh akan kayak bingung harus yang buka atau tidak. Jadi ini alangkah baiknya kalau mengerjakan tugas itu HP-nya dalam mode silent, atau chatnya itu notifnya itu tidak masuk atau tidak mengganggu lah, tidak ada suara dari notif HP tersebut. Ini akan membantu lebih fokus nanti ke depannya untuk mengerjakan tugas. Jadi usahakan mencoba untuk tidak membuat banyak distraksi atau banyak gangguan-gangguan yang membuat kefokusan kita itu jadi buyar, yang seperti yang ibu tadi contohkan, seperti ya notif-notif dari chat atau TikTok, Instagram, segala macam ya. Nah, selanjutnya yaitu gunakan tools manajemen waktu. Jadi sekarang ini kan zaman teknologi sudah canggih, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk bisa mengatur waktu. Misalnya bisa kita anak sekalian cari itu di Google Play Store. Di Play Store ada itu aplikasi yang namanya Time Planner, terus juga Trello dan Notion. Jadi ini untuk membantu kita mengingatkan kita itu pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan besok. Jadi ini bisa menjadi alternatif apabila kita malas membuat to-do list di buku atau menulis itu, kita bisa buat di aplikasi HP. Karena kan HP itu kayak bisa dibilang 24 jam sama kita terus, jadi tidak mungkin kita bisa lupa kalau misalnya ada yang mengingatkan dari HP. Jangan berharap diingatkan dari ayang atau apa segala macam, karena kan itu tidak efektif ya. Jadi bagusnya anak sekalian itu bisa mencari aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk memanajemen waktu yang baik. Karena kan banyak itu yang di Play Store ya, terus juga gratis. Jadi itulah yang harus Anda lakukan. Nah, mungkin itu penyampaian Ibu mengenai manajemen waktu itu penting. Nah, bagaimana sih setelah anak-anak sekalian mendengarkan atau melihat bagaimana itu manajemen waktu? Jadi menurut anak-anak sekalian, apakah manajemen waktu itu sudah sangat penting di diri anak-anak sekalian? Terus apakah anak-anak sekalian itu sudah merasa menerapkan manajemen waktu yang efektif dalam dirinya? Terus pastinya anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara untuk atau tips manajemen waktu. Nah, kira-kira anak-anak sekalian ini apakah mampu untuk bisa manajemen waktunya dalam dirinya ya? Semoga
jadi semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Terus juga perlu diingat bahwasanya manajemen waktu yang efektif itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi manajemen waktu ini butuh proses dan waktu untuk bisa mengatur waktu yang benar-benar efektif dalam diri kita. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian dan berguna bagi Anda sekalian ke depannya, karena ini merupakan bagian dari salah satu soft skill yang harus kita miliki ke depannya. Kita akan terbantu untuk menyelesaikan tugas. Terus juga kalau misal kita sudah bekerja ke depannya, kita akan ini akan membantu kita untuk manajemen pekerjaan kita, supaya kita tidak ada yang namanya kayak keteteran mengerjakan laporan dari bos atau segala macam. Nah, mungkin sampai sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pertemuan kita ini membawa berkah bagi Anda sekalian. Jadi apabila ada kesalahan ataupun ketidaktepatan yang Ibu bicarakan pada hari ini, mohon maaf ya. Terus sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga Anda sekalian tidak bosan-bosan untuk mengikuti layanan-layanan bimbingan dari Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.